matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon orang-orang sukses, kita bertemu lagi dengan Bu Suswanti. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung dengan materi kerucut. Di sekitar kita banyak sekali bangun yang berbentuk kerucut. Contohnya yaitu kon dari es krim. Kemudian topi ulang tahun, juga ada nasi tumpeng. Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi alas dan sisi tegak. Sisi tegaknya berbentuk ini nanti juring lingkaran. Kemudian satu rusuk, yaitu perpotongan antara alas dengan selimut, dan satu titik sudut. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang miring yang disebut dengan selimut kerucut. Unsur-unsur kerucut yang menghubungkan dari puncak kerucut sampai dengan alas disebut dengan tinggi kerucut. Kemudian S ini bukan rusuk, karena kalau kita nanti dilihat aslinya tidak ada rusuk, tapi ini hanyalah garis penukis. Kemudian P ke R ini diameter, OR atau OP ini adalah jari-jari kerucut. Volume kerucut. Tadi sudah dikatakan bahwa kerucut adalah bentuk khusus dari limas, karena sebenarnya sama, yaitu khususnya kenapa? Karena alasnya berbentuk lingkaran, sehingga volume kerucut sama dengan volume limas. Sehingga volume kerucut sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran, luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. Maka volume kerucut sama dengan sepertiga VR kuadrat kali T. Luas permukaan kerucut. Ini ada kerucut, kemudian jika dibuka akan membentuk juring lingkaran. Ini adalah juring lingkaran, kemudian alasnya berbentuk lingkaran. Yang perlu diperhatikan, ini adalah juring lingkaran yang tadinya ini S, maka ini akan menjadi jari-jari lingkaran asal. Kemudian panjang busur ini harus sama dengan keliling lingkaran alas kerucut. Rumus keliling alas lingkaran kerucut adalah 2 VR. Dan rumus luas alas adalah VR kuadrat. Kemudian S, kita lihat hubungan antara S, T, dan R, ini adalah R, membentuk segitiga siku-siku, sehingga pasti menggunakan teorema Pythagoras. S adalah sisi miring, maka S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat, sehingga S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Panjang busur B1, B2 itu sama dengan keliling alas kerucut, karena ini akan menutupi alas, sehingga panjang busur ini sama dengan 2 VR. Kemudian keliling lingkaran yang besar yang jari-jarinya S itu adalah 2 VR. Luas lingkaran yang berjari-jari S adalah Vs kuadrat. Kenapa S? Karena jari-jarinya S.
Kemudian kita ingat waktu pelajaran kelas 8. Ada perbandingan luas juring per luas lingkaran sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Sehingga luas juring per luas lingkaran Vs kuadrat sama dengan 2VR per 2Vs. Sehingga luas juring sama dengan 2VR per 2Vs kali Vs kuadrat. Disederhanakan, karena biasanya dibilangnya dicoret-coret, maka kita mendapatkan VRS. Sehingga luas limut kerucut adalah VRS. Dengan demikian, luas permukaan kerucut adalah L sama dengan luas limut kerucut ditambah luas alas kerucut. Luas limut kerucut VRS, luas alas lingkaran VR kuadrat. Sehingga luas sama dengan VRS ditambah VR kuadrat. Atau menggunakan sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan, maka luas sama dengan VR kali S tambah N. Sebagai contoh soal, diketahui sebuah kerucut berdiameter 12 cm dan tingginya 8 cm. Jika nilai V yang ditetapkan 3,14, hitunglah volume kerucut tersebut. Diameternya 12 cm, maka jari-jarinya R-nya adalah 6 cm. Kemudian tinggi kerucut 8 cm. Volume kerucut sama dengan sepertiga V kali R kuadrat kali T. Sama dengan sepertiga kali V 3,14 kali 6 kuadrat kali 8. Sama dengan sepertiga kali 3,14 kali 36 kali 8. 36 dengan 3 bisa dibagi dapat 12. Maka 3,14 kali 12 kali 8. Didapatkan volume kerucut 301,44. Jadi volume kerucut adalah 301,44 cm kubik. Contoh nomor 2. Sebuah kerucut diketahui memiliki jari-jari 3 cm dan panjang garis pelukis 5 cm. Tentukan volume kerucut. Nah, di sini tinggi kerucutnya belum diketahui, maka kita harus mencari dulu tinggi kerucut. Gunakan teorema Pythagoras, P sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Sama dengan akar 16 sama dengan 4 cm. Setelah itu baru kita tentukan volume kerucut sama dengan sepertiga VR kuadrat T. Sama dengan sepertiga kali 3,14 kali 3 kuadrat kali 4. Nah, 3 dengan 9 bisa dicoret 3 ini nanti, maka kita mendapatkan volume kerucut 37,68 cm kubik. Contoh yang ketiga, jika panjang jari-jari sebuah kerucut 6 cm dan tingginya 8 cm, tentukan volume kerucut dan luas permukaan kerucut. Volume sama dengan sepertiga kali VR kuadrat T. Sama dengan sepertiga kali 3,14 kali 6 kuadrat kali 8. Maka sama dengan 301,44 cm kubik. Untuk menentukan luas permukaan kerucut, kita membutuhkan S. Maka kita cari dulu S-nya, yaitu sama dengan S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, hasilnya 100.
maka S sama dengan akar 100, S sama dengan 10. Maka luas permukaan kerucut sama dengan VR kali R tambah S, atau VR kali S tambah R. Sehingga sama dengan 3,14 kali 6 kali 6 tambah 10. Ingat, yang di dalam kurung kita lakukan operasi dulu. Sehingga 3,14 kali 6 kali 16 sama dengan 301,44 cm persegi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dan sukses untuk kedepannya. Tetap semangat belajar dan tetap di rumah saja. Ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.